Seperti yang kita ketahui, serial anime One Piece ini akan diadaptasi menjadi serial live action yang isunya sudah beredar beberapa tahun yang lalu. Dan pada akhirnya pernyataan resmi tersebut telah dikeluarkan oleh Netflix pada tanggal 10 November 2021 kemarin. Mengetahui kabar tersebut seolah menjadi kejutan untuk kita para penggemar anime One Piece ini. Dikarenakan serial One Piece live action ini telah kita nantikan sejak beberapa tahun silam setelah mendengar isu akan pembuatannya. Netflix pertama kali mengumumkan akan garapan filmnya ini adalah diperkenalkannya para pemeran yang akan bermain pada serial ini terlebih dahulu. Memang setelah Netflix mengumumkannya, banyak pro dan kontra yang telah terjadi di kalangan para penggemar One Piece ini. Masalahnya, beberapa pemerannya ini dirasa kurang cocok untuk memerankan beberapa karakter One Piece tersebut. Dan terlebih lagi ketika Netflix menggarap serial Death Note, dia juga telah mendapatkan cibiran dari para penggemar Death Note. Ya, mudah-mudahan saja hal ini tidak akan terjadi pada film live action One Piece yang kita cintai ini. Oke, kali ini Paradox akan membahas beberapa aktor atau aktris yang sudah diperkenalkan oleh Netflix untuk menjadi karakter pada serial One Piece live action ini. Dan dari segi penampilan para aktor ini, sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena dalam pemilihan aktor tersebut telah melibatkan sang mangaka One Piece itu sendiri, yaitu Eiichiro Oda. Lalu siapa saja para aktornya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada Inaki Godoy. Inaki Godoy telah mendapatkan peran sebagai Luffy di serial One Piece live action ini. Dia merupakan pria kelahiran Meksiko yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2003. Dan Inaki saat ini telah berusia 18 tahun, sama seperti usia Luffy ketika pertama kali dia memulai perjalanannya menjadi seorang bajak laut. Dan di usia tersebut juga menjadi awal mula cerita anime One Piece ini dimulai. Inaki telah memulai debut sebagai aktor pertelevisiannya di saat dirinya berusia 13 tahun. Dan film yang diperankan Inaki di saat itu berjudul Blue Demon. Setelah itu, dia sering muncul sebagai aktor anak-anak di beberapa serial televisi Meksiko dari tahun 2016 hingga 2019. Lalu pada tahun 2021, Inaki memulai debutnya di layanan streaming Netflix lewat serial filmnya yang berjudul Who Killed Sarah. Dan di film tersebut, dia berperan sebagai Bruno. Menuju tahun 2022, Inaki juga kini telah menggarap sebuah serial film berjudul The Imperfects, di mana dia telah berperan sebagai Juan Ruiz. Dan masih banyak lagi beberapa film yang akan digarapnya di tahun 2022 nanti. Seperti salah satu contohnya, film Abras La Puerta dan Max Zombies. Belum diketahui secara pasti kapan serial live action One Piece ini bakal siap tayang. Namun para penggemar One Piece tentunya sudah tidak sabar untuk menunggu penampilan dari Inaki Godoy yang akan memerankan karakter Monkey D. Luffy. Lalu yang kedua ada Makenyu Arata. Makenyu adalah orang yang akan berperan sebagai Zoro di serial One Piece live action ini. Dan dia merupakan pria kelahiran 16 November 1996 di Los Angeles, Amerika Serikat. Kemampuan akting yang dimilikinya ini tampaknya diturunkan dari sang ayah, yaitu Sonny Chiba, yang merupakan aktor, sutradara, sekaligus seniman bela diri dari Jepang. Makenyu mulai berkarir pada tahun 2013, dan sosoknya ini mulai dikenal setelah memerankan tokoh Wataya Arata dalam film trilogi live action Chihaya Furu pada tahun 2016 lalu. Dan aksinya kala itu telah membuat Makenyu memenangkan penghargaan sebagai pendatang baru terbaik di Jepang pada Academy Film Prize 2017. Masih banyak juga film yang lainnya yang telah Makenyu perankan. Salah dua contohnya yaitu film Kaiji Final Game dan Tokyo Ghoul Ace pada tahun 2019. Versi live action Rurouni Kenshin The Final telah menjadi salah satu film terbarunya yang dirilis pada tahun 2021 lalu. Dan dalam film tersebut, Makenyu berperan sebagai Enishi Yukishiro yang merupakan penjahat terakhir yang ingin melancarkan aksi balas dendamnya terhadap Kenshin. Dan di tahun 2022 ini, Makenyu akan memainkan perannya sebagai Roronoa Zoro di serial One Piece live action. Semoga saja dengan sosok Makenyu, karakter Zoro bisa dibuat sangat keren nantinya. Lalu yang ketiga ada Emily Rudd. Emily Rudd berperan sebagai Nami di serial One Piece live action ini. Dia lahir pada tanggal 20 Februari 1993 di Amerika Serikat.
Emily memulai bakat aktingnya sejak remaja pada ekstrakurikuler teater dan drama di sekolahnya. Dan dia juga baru saja memulai karirnya dalam dunia hiburan pada tahun 2018 lalu. Beberapa film yang pernah dibintanginya diantaranya ada Si Cheng dan Dynasty pada tahun 2017, The Romanov pada tahun 2018, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nama Emily mulai dikenali oleh masyarakat ketika dia bermain dalam film trilogi Fear Street pada tahun 2021 sebagai tokoh utama yang bernama Cindy. Dan pada tahun 2022 nanti, dia juga akan berperan sebagai Nami di serial One Piece live action. Lalu yang keempat ada Jacob Romero Gibson. Jacob Romero Gibson berperan sebagai Usopp. Dan dia merupakan aktor yang berasal dari California, Amerika Serikat. Jacob memulai karirnya sejak tahun 2016 silam. Dan selama karirnya, Jacob pernah memainkan beberapa proyek teater musikal. Salah satunya adalah Lie of Bob, di mana dia berperan sebagai mendiang penyanyi reggae legendaris yaitu Bob Marley. Selain berbakat dalam menjadi aktor, Jacob pun memiliki bakat sebagai penyanyi. Dia sering memamerkan bakat bermusiknya lewat Instagramnya hingga mampu menuai pujian dari para netizen. Selain itu, dia juga telah merilis beberapa lagunya di berbagai platform musik. Dan lagu-lagu yang dikenalnya diantaranya berjudul Liberty, Too Sweet, dan masih banyak lagi lagu ciptaan Jacob lainnya. Dan pada tahun 2022 nanti, Jacob akan berperan sebagai Usopp di serial One Piece live action. Semoga dengan perannya menjadi Usopp ini, Jacob dapat menjiwai perannya sebagai Usopp. Karena sebagaimana yang kita tahu, Usopp adalah karakter yang jenaka di anime One Piece yang mungkin akan sulit sekali ditiru di dunia nyata. Lalu yang terakhir ada Taz Skylar. Taz Skylar berperan sebagai Sanji, dan dia merupakan pria kelahiran asal Pulau Kanari, pesisir Afrika dari Samudra Atlantik. Taz Skylar lahir pada tanggal 5 Desember tahun 1995. Dia juga merupakan seorang pria yang pernah mencoba daftar sebagai anggota militer pada tahun 2016. Namun sayangnya, tesnya saat itu gagal pada kesehatannya, dikarenakan Taz Skylar pernah mengalami sebuah kecelakaan mobil. Tak hanya sibuk sebagai aktor, Taz Skylar juga adalah seorang penulis beberapa naskah film, seperti contohnya film serial The Reverse dan Multifacial pada tahun 2018. Taz Skylar pertama kali bermain film layar lebar melalui film berjudul The Kill Team pada tahun 2019 dengan arahan sutradara Dan Kraus. Akan tetapi, namanya baru melambung setelah ia bermain sebagai Jason dalam film aksi kriminal yang berjudul Villain pada tahun 2020. Dan pada tahun 2022 nanti, Taz Skylar akan berperan sebagai Sanji di serial One Piece live action. Itulah beberapa pemeran yang sudah diperkenalkan oleh Netflix untuk menjadi karakter di serial One Piece live action. Apakah dengan karakter-karakter yang diperkenalkan ini akan membuat film perdana live action One Piece ini akan sukses? Ya, semoga saja kita berharap film perdana live action ini tidak mengecewakan untuk kita semua sebagai penggemar berat anime One Piece. Jadi, tunggu saja hasilnya setelah filmnya dirilis. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Paradox.